Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal P3K tahun 2023. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah yang A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. Yang B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya kemudian mengambil tindakan. Yang C. Memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian bicara empat mata. Yang D. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Nah, untuk soal yang nomor 1, ini ada salah satu teman dekat Anda yang melakukan pelanggaran berat ya teman di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Nah, sikap Anda adalah, jadi opsi jawaban yang memiliki nilai yang tertinggi ini adalah yang D ya teman, yaitu mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Nah, untuk soal yang nomor 1, ini topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok ya teman. Indikator selalu berkoordinasi dalam organisasi secara terbuka. Meskipun melakukan pelanggaran berat, hal yang paling tepat adalah opsi yang D ini, yaitu mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Kemudian kita lihat opsi yang lain teman-teman. Nah, jadi benar ya teman, jawaban D ini memiliki opsi yang tertinggi. Kemudian jawaban yang bernilai 3 ini adalah opsi yang C, yaitu memberikan nasihat dan memanggilnya. Kemudian jawaban yang memiliki nilai 2 ini adalah yang A, yaitu memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. Kemudian jawaban yang memiliki nilai 1 ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 2, teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut? Yang A. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan. Yang B. Membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak salah digunakan, kemudian menerapkannya pada perusahaan. Yang C. Akan mempelajari, membuat batasan-batasan, kemudian menerapkan pada perusahaan. Yang D. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Nah, jadi opsi jawaban yang memiliki nilai yang tertinggi ini adalah yang B ya teman, yaitu membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini masuk dalam topik kemampuan bekerja berkelanjutan ya teman, yaitu indikator gemar belajar untuk pengembangan, berpikiran maju dan mengimplementasikannya. Masalahnya ada penyalahgunaan teknologi informasi oleh karyawan Anda. Agar hal tersebut tidak terjadi, tentu kita harus berpikir maju dan jauh ke depan dengan cara yaitu membuat batasan-batasan tertentu, dan opsi yang paling cepat bisa dilakukan adalah opsi yang B ini, yaitu membuat batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Kemudian kita lihat opsi yang lain teman-teman. Nah, benar yang B ya teman, yang B ini memiliki nilai 4. Kemudian yang nilai 3 ini adalah yang D. Kemudian yang nilai 2 ini adalah yang C. Kemudian yang nilai 1 adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 3, pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi. Jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir.
Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Yang B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Yang C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. Yang D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Nah, untuk soal yang nomor 3, ini ada salah satu karyawan yang mana dia terburu-buru untuk melakukan absen teknologi. Dan pada saat ingin melakukan absen tersebut, karyawan ini melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang bertugas ini masih belum hadir. Nah, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A ya teman, yaitu memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini masuk dalam topik orientasi pada pelayanan ya teman, yaitu indikator memberikan bantuan kepada penerima layanan dengan segera. Anda hampir terlambat untuk absen, sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan. Maka solusi yang paling tepat adalah menunjukkan arahnya saja. Jadi Anda membantu orang dan Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda untuk absen. Nah, jadi opsi yang memiliki nilai yang paling tinggi ini adalah yang A. Kemudian kita lihat opsi yang lain teman-teman. Nah, jadi benar ya teman, yaitu yang A memiliki nilai 4, kemudian yang B ini memiliki nilai 3, kemudian yang C ini memiliki nilai 2, dan yang D ini memiliki nilai 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 4, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah yang A. Memberi motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Yang B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Yang C. Menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Yang D. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. Nah, jadi opsi jawaban yang memiliki nilai yang tertinggi ini adalah yang A ya teman, yaitu memberi motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini masuk dalam topik kemampuan mengkoordinir dan menggerakkan orang lain ya teman. Indikatornya yaitu katalisator dalam organisasi. Memberikan dukungan terhadap bawahan, permasalahan penggunaan teknologi informasi tidak membawa perusahaan pada kinerja. Dalam hal ini, sebagai pemimpin Anda harus mencari tahu penyebabnya. Karena pada sifatnya, teknologi informasi pasti mempercepat proses kerja. Mungkin karyawan belum mahir dalam teknologi, sehingga opsi yang memberikan solusi adalah opsi yang A, yaitu memberikan motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Kemudian kita lihat opsi yang lain teman-teman. Nah, jadi benar ya teman, jawaban nilai tertinggi ini adalah yang A. Kemudian poin 3 ini adalah yang C, dan poin 2 ini adalah yang B, dan poin 1 ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 5, saya ditugaskan untuk memimpin tim dengan waktu kerja yang sangat terbatas. Saat saya mensosialisasikan mengenai hal ini ke anggota tim kerja yang terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah yang A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Yang B. Memberi ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. Yang C. Mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. Yang D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran. Yang E. Menasihatinya agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Nah, jadi opsi jawaban yang memiliki nilai yang tertinggi ini adalah yang
Yang D ya teman, karena yang D ini menunjukkan sikap yang paling tepat, yaitu membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran. Dan opsi yang bernilai 4 ini adalah yang E. Kemudian opsi yang bernilai 3 ini adalah yang C. Kemudian opsi yang bernilai 2 ini adalah B. Dan opsi yang bernilai 1 ini adalah yang A. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.